Itu ya 7. Ya. Selanjutnya adalah roh yang terletak pada kening. Nah, sing kula omongke kelenjar pituitari niki tembus sampai tengah ini. Kening, yaitu yang dinamakan roh napa? Roh nurani. Roh yang memberikan intuisi, pemikiran cerdas atau napa nika ilham yang ada dalam diri kita. Indigo. Gitu. Kita dapat biasanya ilham niki berada pada kita tempat-tempat tenang. Gitu. Ora peduli ning nggon WC itu tenang. Gitu. Tetap ini adalah mempunyai ide-ide yang nanti berkembang. Nah, maka di dalam wiridan ini kita dibiasakan untuk bermeditasi ketika berzikir secara sirri. Nah, di sini apa fungsinya mereka itu aktif. Gitu. Dengan mematikan semua indera yang ada dalam diri kita, maka jiwa kita akan meningkat. Nah, roh apa? Roh nurani, gitu, yang bertanggung jawab tentang apa? Tentang apa? Indera keenam. Tentang indera keenam atau dengan indera kita. Indera kita macam-macam ya. Gitu, ada mata, telinga, indera pengecap, ada lainnya. Bertanggung jawab tentang itu, gitu. Nah, ini pun bisa kotor. Ketika kotor, awake dhewe itu mempunyai keluhan secara fisik pun ada, dan secara kejiwaan awake dhewe tidak bisa tenang, gitu. Ketika awake dhewe wiridan tidak bisa tenang, tasbih teko tiba, pikiran kita tidak bisa cerdas. Stres kita sangat meningkat tinggi, tajam, gitu. Dan kita tidak bisa mengendalikan itu. Nah, inilah yang membuat kita itu lemah. Manakala roh nurani ini sudah tidak berjalan, berhenti, maka diri kita itu akan lemah di dalam hal spiritual. Gitu? Lemah di dalam hal spiritual. Oleh sebab itu, ketika dalam keadaan stres tinggi, pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal lain, ya. Hal-hal lain itu yono sesuatu yang masuk terus kemudian mempengaruhi diri kita, atau informasi yang berputar di dalam pikiran kita, mubeng karepe dhewe dan lain sebagainya. Nah, cara pembersihannya adalah dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Agar apa? Agar tajam. Dan kita mengetahui sesuatu yang mungkin orang lain belum tahu. Nah, setelah niku, gitu, setelah roh nurani adalah namanya roh rewani, terletak di dalam pangkal leher kita. Pangkal leher kita. Di sini mencekongan ya. Pangkal leher kita. Dia bertanggung jawab tentang kinerja masuk dan keluarnya makanan, udara dan lain sebagainya dalam diri kita. Roh ini adalah roh kesadaran kita, roh yang mengendalikan kesadaran kita. Kita bertanya, kenapa sih kita ini bisa tidur? Dan kapan kita tidur? Siapa yang pernah tahu turunnya kapan? Pasti kita tidak akan tahu. Roro ya turun, dan sebelum turun biasanya didahului dengan ngantuk, ya. Tapi pas turunnya itu ngapain dia orang ngerti, ngerti. Iki arep jam 3 iki masih klepek lagi aja. Ora sadar, ora ngerti, gitu. Dan ketika kita sadar, Roro ya sadar wae. Entah diduga, entah ketol perkara apa itu tikus tukaran misalnya, utawa ketiban apa, otomatis langsung sadar, kita tahu, mereka langsung masuk. Kemudian mereka kalau roh ini sudah berjalan-jalan, roh ini bisa jalan-jalan. Nah, ini uniknya roh rewani, roh kesadaran kita bisa berjalan-jalan secara spiritual. Iso melaku dewe menalika awake dewe turu disebut mimpi, dan ada juga yang berjalan ketika kita mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan mereka dengan cara rogo sukmo. Nah, ini adalah bisa. Ini adalah roh rewani. Roh rewani bisa kotor sehingga apa? Terjadi berbagai macam keluhan yang ada dalam diri kita.
gitu, terutama di bagian leher, gitu. Mbuh iku apa Pak? Saya pernah ngene ngene. Gondongan mandul terus apa? Radang. Nah, radang tenggorokan ya. Seperti itu. Nah, ini juga pengaruh itu. Kemudian tidak bisa, mungkin kita tahu, kita sangat sulit sekali mimpi. Wonten sing mriki sing angel mimpi. Wonten sing kok berang-berang sasi orang mimpi-mimpi. Kan sulit. Iku wis sedal. Ada orang-orang yang sulit untuk bermimpi itu ada, gitu. Dan juga perjalanan dejavu ngerti nggih? Dejavu, sapa sing urung ngerti dejavu? Dejavu adalah arti yang begini. Tanggal iki nanti. Dejavu adalah kilasan-kilasan perjalanan yang ditanamkan dalam diri kita. Mungkin Kang Solikin pernah pada suatu waktu ndelok ning gone Megawe misalnya. Terus kemudian kejadian yang terjadi, oh iki engko teko ngomong ini, iki teko ngomong ini, Duh, kita aku wis tahu gini. Aku wis tahu gini. Pernah ya? Kita semua pasti pernah merasakan itu karena itu namanya dejavu. Gambaran-gambaran ketika kita akan lahir di dunia itu sudah diberi gambaran oleh Gusti Allah melalui rajah tangan kita gambarannya, dan kilasan-kilasan perjalanan itu ada di memori kita. Kita akan merasakan itu dan setiap orang pasti itu nengorarti. Nah ini namanya dejavu dan ini bisa diolah. Alah Gusti Kang Moho. Ini adalah itu. Ini adalah proses dari roh rewani. Nah ini bisa kotor. Kita tidak tahu dejavu kita. Kita tidak tahu tentang apa dengan mimpi kita. Kok aku tahu mimpi. Saya nganggur rapal mimpi. Turu mimpi. Ya tahu rapal mimpi. Kalau pengen mimpi kepethuk si A. Harus tak pelet misalnya seperti itu. Supaya ini adalah doa mimpi. Ya tahu sing pengen mimpi apa ora mau ora bakal tak ulangi. Ya tahu, ketika kita ingin mimpi ketemu biasanya sing noman ketemu cewek yo mimpi ketemu dhek apal mau ning ora tak bakal tak ulangi. Nah, ini pun kesulitan manakala roh rewani ini tersumbat atau kotor. Gitu. Kira ini biasanya biyen tahu tak lakoni menikah ujian. Tak lakoni dhisik masalahnya. Nah, seperti itu. Nah, bacaan untuk pembersihannya adalah Yahu Allah. Gitu, Yahu Allah, seperti itu.